Bapak Ibu yang kami hormati, adik-adik para remaja, berjuanglah engkau dalam hidup ini. Jangan takut. Perjuangan ini adalah seluruhnya karena kita berjuang dengan agama Allah. Maka dalam surah Muhammad Allah katakan bahwa hai orang-orang yang beriman, barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolong dirinya dan mengangkat derajatnya. Apa kebutuhannya Allah akan kasih ketika memang kita berjuang dengan agama Allah. Ulangi tadi, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sering-seringlah berselawat kepada Rasulullah. Saya ulangi, barang siapa berselawat kepada Rasulullah satu kali, Allah akan berikan ganjaran 10 kali. Satu ganjaran Allah beri, itu rezeki menggiring, 10 rezeki menggiring di dalamnya. Maka ada sebuah kisah, ada orang yang sombongnya ketika orang membaca sholawat, ketika disuruh berdiri, dia tidak dapat berdiri. Akhirnya orang ini malamnya didatangi oleh Rasulullah. Apa mimpinya? Kau selamanya tidak mungkin akan bisa berdiri lagi. Ternyata ketika dia bangun tidur, benar niat tidak bisa lagi berdiri. Berapa lama dia menderita penyakit itu? 1 tahun dia menderita penyakit itu. Selain mereka bernazar kepada Allah, ya Allah, ke depan aku akan berdiri ketika orang mengucap atau melantunkan selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adikku, malam ini kita sudah berbangga diri. Allah berikan hujan yang deras ini merupakan rahmat dan nikmat dari Allah. Allah turunkan angin sebagai kabar gembira kita. Allah berikan kepada kita. Allah turunkan petir. Allah akan memberikan dan mengatakan, kamu takut gak kepada aku? Kata Allah. Maka ketika petir berbunyi, kamu itu jangan main-main, jangan memperolok-olokkan. Nanti suara petir gak no. Itu namanya main peperangan. Ketika petir berbunyi, kita baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Apa itu? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Malam ini aku bangga banyak remaja yang hadir. Karena remaja ini adalah penerus generasi kita selanjutnya. Kalau kita telah tiada, remaja lah. Kalau ketika masjid kosong, remaja datang banyak. Dan ketika di malam masjid banyak remaja yang anak-anak kecil yang ribut, jangan kita larang dia bagi mencintai masjid. Dan ketika dia semakin banyak datang ke masjid dan kemudian mencintai masjid, maka dia akan datang ke masjid. Satu naungan yang akan dinaungi di pada masa nanti, salah satunya orang yang cinta berlama-lama tinggal di dalam masjid untuk berzikir kepada Allah. Di Jumat dari pagi sampai sore masjid, malam juga masjid, dan main bergaya-gaya jadi duit, lain lagi cerita. Malam ini saya akan mengabarkan bahwa ciri-ciri orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri orang beriman adalah pertama, orang yang tepat waktu dalam sholatnya dan memelihara sholatnya. Itu ciri-ciri orang beriman. Sholat 5 waktu ini subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu 5 waktu.
Tetapi sholat yang paling susah kita laksanakan, bapak, saudara-saudara, adik-adik, adalah sholat isya dan sholat subuh. Alangkah beratnya nak sholat subuh. Alangkah beratnya nak sholat isya itu. Setelah sudah maghrib, mulai datang waktu isya, bukan kita malah sholat isya, kita nonton TV, ya, nonton film, nonton sinetron. Apa disuruh sholat oleh wong tua kamu, adik-adik, apa kamu katakan nanti? Lagi ada lagi malam. Kemudian kalau seandainya atau ada juga ibu-ibu ketika di suara suaminya untuk sholat, apa dia bilang? Nanti aku nak sholat tahajud sekalian. Ternyata dia tertidur, sholat tahajud enggak, sholat isya lewat, akhirnya kedengaran di masjid dan sudah orang azan subuh. As-salatu khairum minan naum. Itu pun belum bangun dari tidur, masih dalam keadaan belum antara macam antara terbuka mata. Belum begitu bangun. Salatu khairum minan naum. Lebih baik sholat daripada tidur. Maka wilayah ini, perkampungan ini akan makmur, akan Allah berikan taufik, Allah berikan kemakmuran. Bukan sekedar kampung ini, negeri ini, kata Habib Musa Al-Mustawa Al-Marhum, ketika sholat subuh sudah hampir mendekati banyaknya seperti sholat Jumat. Nah, pernah tengok masjid di sini, di tahun pertama. Masjid mana yang sholat subuhnya sudah seperti sholat Jumat? Berapa tahun yang silam itu di Bandung masjidnya rami sholat subuh seperti sholat Jumat. Karena wali kotanya mengingatkan kepada seluruh PNS harus sholat subuh di masjid raya. Siapa tidak sholat subuh, dia di absen, gajinya akan dikurangi. Banyak tapi yang sholat subuh. Dia mungkin Pak RT di sini juga kalau seandainya siapa yang tidak rami sholat Jumat, aku jenguk absen dia. Nanti dia nak buat kritik tidak keluar ini. Tapi masih bapak viral. Berarti yang memaksa wong itu sholat, ya ada pak. Dan memang wong untuk berbuat jahat. Iya banyak mungkin. Tapi inilah, karena man ra'a minkum munkaran, ya, untuk merubah, ya, perbuatan keji dan munkar itu adalah pemimpin yang punya kekuasaan. Kalau dia bisa dengan kekuasaan dengan tangannya, dia dengan mulutnya. Kalau tidak bisa juga dengan mulut, tidak bisa merubah, maka dengan hatinya. Selemah-lemah iman adalah berdoa di dalam hati. Kita ini bu, kalau ada saudara kita yang tidak galak sholat, itu kita doakan bukan saudara itu saja. Ya Allah, semoga kakakku dia rajin sholat. Semoga adikku dia rajin sholat. Kalaupun dia kakakku tidak rajin sholat, anaknya juga rajin sholat. Kalau tidak, cucunya ya. Saya itu mendoakan orang itu biar mereka insya Allah mudah-mudahan akan diturunkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini walaupun sedikit lalu mimbar ini untuk melalui masjid ini untuk biar ada yang mendengar di luar, yang penting aku cuma menyampaikan saja yang untuk mencapai ke hati masing-masing di muka bumi ini untuk umatnya, untuk hamba Allah. Hanya Allah lah yang menyampaikannya. Tak mampu aku untuk menyampaikan itu. Maka ketika Ibrahim diperintahkan oleh Allah, katakan ya Ibrahim, panggil seluruh hambaku di muka bumi ini untuk datang ke Mekah Al-Mukarramah untuk menunaikan haji. Ibrahim macam mana aku nak manggilnya? Suara kecil, mik belum ada. Naiklah engkau ke Jabal Qubais, engkau panggil. Nanti setelah engkau panggil, biar saya yang menyampaikan kepada masing-masing hati mereka. Akhirnya ketika dipanggil, maka seluruhnya yang di dalam sulbi orang tua, dalam rahim orang tuanya menyambut kata-kata la baik, Allahumma la baik.
Aku datang ya Allah memenuhi panggilan. Dalam banyak kisah dikatakan ketika panggilan Nabi Ibrahim, maka tumbuh di lembah-lembah satu orang wanita, satu orang laki-laki. Satu orang wanita, satu orang laki-laki. Aku percaya baik. Tak mungkin ada duit kelinci, ada mana nunggu dari Nabi Adam sama jauhnya. Ada di lembah Ngarai, ada di lembah Bengkulu, ada rusun-rusun terpencil. Datang dia datang dari Mekah sama keturunan Nabi Adam. Mendak memang kenyataan ketika dipanggil maka muncul laki-laki, wanita, laki-laki, wanita. Akhirnya mereka berdua nikah dan kemudian jadilah kita yang ada ini. Alhamdulillah. Remaja ini kata Bung Karno, kumpulkan 10 pemuda, akan ku robah dunia ini, ku goncangkan dunia. Kumpulkan 1000 orang tua, akan ku cabut gunung Semeru dari akarnya. Di Bung Karno, apa kamu pemuda-pemuda ini luar biasa. Tapi berkumpul seorang pemuda, 100 orang pemuda saja, kalau pemudanya banyak menghirup aibon, minum minuman keras, ngebut di jalan, dan mabuk-mabukan, apalagi sampai ke sabu-sabu dan inek, muncullah berkumpul 100 pemuda tidak ada pengaruh dalam kampung ini. Tapi ketika itu berkumpul Sultan Syahrir, Soekarno, Muhammad Hatta 3 orang, maka geger dan goncanglah dunia ketika itu. Mudah-mudahan kita doakan akan muncul, walaupun seperti ini suasananya, akan muncul orang-orang dari kampung ini menjadi pemimpin-pemimpin di negeri ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu ya. Kalau nak suruh di kanan pasti ngaji tadi ngomong dulu Ustaz. Pengen tak jadi gede? Pengen tak jadi Ustaz di negeri ini? Pengen, kan mampu baik pengen. Gitu ya. Itu. Hati-hati dengan pemuda, karena ya ada 3 orang pemuda diceritakan dia bertawasul dengan amal solehnya. Ketika 3 orang pemuda berjalan ke tengah hutan, turunlah badai hujan yang keras. Akhirnya dia berlindung di dalam sebuah gua. Kenyataan yang ada, ternyata gua itu longsor tanahnya dan batu menutupi pintu gua. Tidak bisa keluar. Akhirnya 3 orang pemuda ini bertawasul dengan amal soleh. Pemuda pertama bilang, berdoa kau. Jadi pemuda yang pertama, ya Allah ya Tuhanku, aku ini setiap malam sering pergi ke pasar membeli susu untuk memberikan kepada orang tuaku. Ketika aku pulang dari pasar, orang tuaku sudah tidur. Aku belum bisa minum duluan sebelum ibu dan bapakku bangun. Ketika dia sudah minum, aku baru meminum susu itu. Kalau seandainya ada pahala dan kebaikan aku sayang terhadap kedua orang tuaku, tolong ya Allah, buka pintu gua ini, geser batu ini akan bisa keluar. Pernah jenguk di sini. Ada tidak seperti pemuda tadi? Kalau ada makanan mikir orang tua, ada dari sini. Jangan-jangan uang tua yang beli, uang tua yang bawa. Ketika uang tua kamu buka makanan, uang tua mau minta nak dikit. Bapak ini. Padahal lupa kamu, uang tua kamu yang bawa ini, yang belinya untuk kamu, nak makan sama-sama. Tapi ketika bilang sama kamu, minta nak dikit, enggak om. Gitu. Mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan tidak. Tapi orang ini seperti itu. Jika seandainya aku dapat pahala dengan perlakuan aku ini, maka tolong ya Allah geserkan batu ini biar kami bisa keluar. Terbukalah dikit, dikit saja. Belum bisa keluar. Akhirnya pemuda yang kedua, aku orang yang ganteng di negeri ini. Semua orang melirik denganku. Wanita-wanita banyak peduli denganku. Banyak wanita yang senang denganku.
Kalau aku meladeninya, tentu aku akan bermaksiat dengannya, dan karena aku takut kepadamu ya Allah, maka tidak aku lakukan. Seandainya aku ini ada pahala, maka tolong geserlah pintu gua ini atau batu yang menutup gua ini. Bergeser, tetapi tidak bisa mereka bikin keluar. Akhirnya pemuda yang ketiga berdoa. Ini namanya bertawasul dengan nama soleh. Pemuda yang ketiga katakan,